Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Ancaman hukuman yang diakumulasi mencapai 36 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menambahkan pasal baru bagi tersangka, yaitu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, Taufik Hidayat telah dijerat dengan pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Masing-masing pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan penambahan pasal kekerasan seksual didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan, sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu visum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Status residivis juga menjadi faktor pemberat bagi Taufik Hidayat yang diketahui pernah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus serupa. Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Anyus melaporkan. Tak hanya YTR, pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Di Bandung, Jawa Barat, korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luka bakar tak kunjung sembuh, korban penganiaya oknum polisi dirawat intensif di RSUD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Korban juga menjalani visum ulang. MAN, istri siri korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh Aibtu N, oknum anggota Polri aktif di Polres Tegal Kota, kini dirawat intensif di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka bakar korban akibat siraman air keras tak kunjung sembuh. Korban kini menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan lebih serius. Selama ini korban belum pernah memperoleh penanganan secara menyeluruh di rumah sakit. Enggak, jadi memang lukanya itu sangat serius ya, sampai
maaf ya, maksudnya ada belatung ya apa segala macam gitu kan. Karena kan selama ini tidak ada penanganan dari ke rumah sakit, jadi hanya ganti perban, kasih antibiotik seperti itu. Korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati Cirebon. Kondisi ini dilakukan karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Sebelumnya korban menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Tersangka Aibtu N melakukan penganiayaan kekerasan hingga penyiraman air keras kepada korban. Selama 2 tahun korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan selama tinggal bersama tersangka. Kini Polres Tegal telah menangkap tersangka dan proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, geram dengan kasus penganiayaan istri sirip dilakukan oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku penyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Seorang mahasiswa dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hilang memasuki hari ke-7, keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. Kabar hilangnya Nadira AZ Zahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Temui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Lalu kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Pemirsa, polisi kembali mengamankan 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Kini 2 terduga pelaku menjalani pemeriksaan dan juga penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diiming-imingi keuntungan, puluhan warga jadi korban arisan bodong. Kerugian capai 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.